Selamat pagi, siang, sore, malam saya ucapkan kepada penonton video ini. Perkenalkan, saya Lampus Manalu, mahasiswa TRJT 7A dengan NIM 2205 211057. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi terhadap 10 jurnal penelitian. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah, yaitu Ibu Dr. Insinyur Afrita Amelia STMT IPM, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan review terhadap jurnal-jurnal berikut. Nah, kita akan langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini saya tertarik untuk mereview 10 jurnal dengan topik helm pintar atau smart helm. Nah, untuk judul pertama yaitu smart helm untuk monitoring pekerja konstruksi menggunakan ESP32 dan LoRa berbasis IoT. Nah, untuk tahun rilisnya yaitu tahun 2024. Nah, untuk pertama yang kita bahas itu apa yang dilakukannya. Jadi penelitian ini berisikan perancangan dan pengujian prototipe smart helm berbasis IoT untuk memonitoring pekerja konstruksi dan mendeteksi kejadian jatuh. Untuk pembahasan kedua, mengapa dilakukannya? Jadi, mengapa dilakukan penelitian ini, yaitu untuk mengurangi dan memantau risiko kecelakaan di sektor konstruksi di Indonesia, di mana tingkat kecelakaan kerja masih cukup tinggi. Nah, tujuan praktisnya adalah menyediakan cara real time bagi petugas keselamatan untuk memantau orientasi dan gerakan pekerja. Nah, bagaimana melakukannya? Jadi komponen utama yaitu ada Heltec LoRa 32 versi 2, itu berfungsi sebagai microcontroller. Kedua ada sensor, yang digunakan adalah sensor MPU 9250. Itu adalah sensor gerak yang terdiri dari akselerometer, gyroskop, dan magnetometer. Yang ketiga ada dashboard monitoring, yaitu antarmuka yang berbasis web yang menampilkan data gerakan, status, orientasi, serta mendeteksi potensi jatuh atau tidak dari setiap penggunaan helm. Untuk proses kerjanya, jadi sensor MPU 9250 membaca nilai percepatan dan orientasi pengguna helm secara terus-menerus, lalu lakukan pemrosesan awal dan lakukan penyaringan data, pengiriman data, dan yang terakhir pemantauan dan analisis. Jadi data yang tersimpan divisualisasikan dalam dashboard monitoring yang menampilkan aktivitas setiap pekerja secara real time. Baik, poin keempat, apa manfaatnya? Jadi adapun manfaat yang dapatkan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa poin. Yang pertama, pemantauan real-time kondisi orientasi dan gerakan pekerja konstruksi, mendeteksi dini jatuh sehingga respon keselamatan bisa lebih cepat, transmisi jarak jauh dan hemat daya berkat LoRa yang cocok digunakan dalam area yang cakupannya luas. Yang terakhir, potensi pengurangan cedera dan peningkatan manajemen keselamatan kerja. Oke, kita masuk ke poin pembahasan terakhir, yaitu hasilnya. Jadi hasil dari penelitian mendapatkan data sebagai berikut, yaitu respon time transmisi. Tabel pengujian menunjukkan selisih waktu kirim 1204 sampai 1252 milisecond, di mana rata-rata sama dengan 1,2 second dari pembacaan sampai data terkirim ke gateway. Kedua, akurasi deteksi gerak jatuh yaitu 80% akurasi. Deteksi tidak jatuh 85% akurasi, dan akurasi total sistem deteksi dilaporkan sekitar 83%. Baik, kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari jurnal nomor 1. Itu kelebihannya menggunakan teknologi LoRa yang efisien untuk area luas, integrasi sensor 9DOF atau MPU 9250 yang lengkap. 3. Pendekatan berbasis IoT dengan penyimpanan dan dashboard real time.
dan kelebihan terakhir yaitu mendukung sistem kerja K3 secara praktis. Baik, kekurangannya akurasi deteksi masih terbatas yaitu 80-85%. Kedua, respon waktu relatif lambat. Ketiga, belum diuji pada kondisi lingkungan yang nyata yang kompleks. Terakhir, keterbatasan dalam aspek ekonomi dan daya tahan. Baik, itu saja judul yang pertama. Kita akan masuk ke judul kedua yaitu helm cerdas pendeteksi gas berbasis IoT untuk keselamatan pekerja tambang. Nah, ini jurnalnya rilis tahun 2025. Baik, apa yang lakukannya? Itu merancang, membangun dan menguji prototipe helm cerdas berbasis IoT untuk keselamatan pekerja tambang yang dapat mendeteksi gas berbahaya, monitoring suhu dan kelembapan, dan melacak lokasi pekerja secara real time. Nah, mengapa dilakukan penelitian ini? Jadi penelitian ini dilakukan karena bahaya besar terhadap masalah kecelakaan kerja di pertambangan. Bahaya ini terjadi dari gas yang tidak aman, suhu lingkungan, dan sulit untuk melacak pekerjaan ketika terjadi kondisi darurat. Nah, oleh sebab itu, sistem helm cerdas berbasis IoT dibutuhkan untuk memantau lingkungan dan memberikan peringatan secara langsung dan lokasi bekerja dalam waktu yang nyata. Baik, kita akan masuk ke bagaimana melakukannya. Jadi komponen utama dari alat ini adalah Node MCU SP32 sebagai microcontroller. Sensor yang digunakan adalah sensor MQ135, sensor DHT22, dan GPS Neo untuk melacak koordinat dari lokasi pekerja. Selanjutnya LCD 12C 16x2 sebagai display pembacaan. Proses kerjanya pengambilan data, lalu pengolahan dan pengecekan ambang, selanjutnya notifikasi lokal, selanjutnya transmisi dan pemantauan jarak jauh, dan terakhir validasi, yaitu data tersimpan ditampilkan untuk tujuan pemantauan dan verifikasi. Pengujian lapangan dilakukan pada beberapa lokasi untuk menguji akurasi GPS dan performa dari sensor. Baik, selanjutnya apa manfaat dari penelitian ini? Itu bisa mendeteksi dini bahaya gas sehingga potensi akfisia atau ledakan dapat dikenali lebih cepat. Selanjutnya, peningkatan respons evakuasi sistem mengirim koordinat yang real time. Selanjutnya, pemantauan lingkungan tambang, mutu suhu, kelembapan yang membantu manajemen keselamatan dan keputusan operasional. Selanjutnya, integrasi lokal dan jarak jauh yang memungkinkan redundansi notifikasi. Baik, kita akan masuk ke hasilnya. Hasil dari penelitian ini didapat percobaan menunjukkan pembacaan CO2 atau ppm meningkat dari 25 ppm hingga 500 ppm selama 10 pengambilan data. Suhu tercatat 27,2 sampai 29,0 derajat Celcius dan kelembapan 72 sampai 76% dalam pengujian yang disajikan. Tempat pembacaan itu kurang lebih 500 ppm, indikator buzzer menyala. Baik, kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari judul nomor 2. Kelebihannya itu yang pertama meningkatkan keselamatan kerja lingkungan berisiko tinggi. Kedua, memungkinkan pemantauan jarak jauh. Ketiga, fitur pelacakan posisi memudahkan tim penyelamat menemukan pekerja jika terjadi sesuatu yang darurat. Yang terakhir, menggabungkan beberapa sensor penting dalam satu perangkat helm menjadikan alat ini menjadi alat yang efisien. Untuk kekurangannya, modul GPS tidak dapat bekerja optimal di area tertutup atau dalam tanah, sehingga pelacakan posisi menjadi kurang akurat dalam kondisi sebenarnya. Kedua, belum ada uji ketahanan perangkat. Tiga, akurasi sensor gas MQ135 masih bergantung pada kalibrasi. Dan terakhir, konsumsi daya dan durasi baterai yang belum dijelaskan. Baik, itu dia hasil review untuk judul yang kedua. Kita akan masuk ke judul yang ketiga, yaitu implementasi
Artificial Intelligence dan IoT pada penggunaan helm proyek. Untuk judul untuk tahun rilisnya itu tahun 2025. Nah, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem deteksi otomatis penggunaan helm proyek berbasis AI dan IoT. Nah, sistem ini menggunakan algoritma convolution neural network. Baik, selanjutnya mengapa lakukan penelitian ini? Jadi penelitian ini dilakukan karena tingginya angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi di Indonesia yang disebabkan rendahnya kesadaran pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu K3, serta penggunaan APD seperti helm proyek. Baik, bagaimana melakukannya? Jadi alat ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Raspberry Pi 4 itu sebagai microcontroller utama. Kedua, ada kamera Logitech 720p untuk mengambil gambar para pekerja di area proyek. Ketiga, ada modem 4G dan SIM card itu untuk mengirim hasil deteksi ke cloud. Keempat, ada dashboard web yaitu untuk menampilkan hasil deteksi dan riwayat aktivitas. Untuk proses kerjanya, kamera menangkap gambar dari area kerja, lalu gambar dianalisis oleh algoritma untuk menentukan apakah pekerja memakai helm. Lalu hasil dari klasifikasi dikirim ke cloud. Data kemudian ditampilkan secara real time di dashboard yang menunjukkan jumlah pekerja memakai tidak memakai helm. Terus yang terakhir, riwayat deteksi otomatis tersimpan setiap 10 detik. Baik, apa manfaatnya? Jadi manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan efektivitas pengawasan K3, memberikan data real time kepada petugas K3, mengurangi risiko kecelakaan akibat kelalaian pengguna helm, dan yang terakhir memanfaatkan AI dan IoT untuk mendukung penerapan industri 4.0 di bidang keselamatan kerja. Baik, apa hasilnya? Akurasi deteksi rata-rata memakai helm sama dengan 84,65% dan tidak memakai helm sama dengan 71,5%. Delay sistem 2-4 detik itu dipengaruhi oleh koneksi internet dan spesifikasi kamera. Hasil yang ketiga, sistem berhasil menampilkan data secara real time di dashboard dan menyimpan hasil deteksi otomatis ke history. Faktor yang mempengaruhi hasil kualitas cahaya atau jarak kamera efektif yaitu 2,5 sampai 3 meter. Baik, kita akan masuk ke kelebihan kekurangan dari zona nomor 3. Kelebihannya itu menggunakan AI modern yaitu YOLO versi 3 dengan kecepatan deteksi yang tinggi. Kedua, pemantauan real time berbasis IoT itu meningkatkan efisiensi pengawasan. 3, dashboard interaktif memudahkan analisis kondisi lapangan. Keempat, dapat mengenali berbagai warna helm proyek dengan baik. Kekurangannya itu akurasi deteksi pekerja tanpa helm masih relatif rendah. Kedua, delay system dipengaruhi koneksi internet. 3, cakupan kamera terbatas dan sensitif terhadap pencahayaan. Keempat, belum ada fitur peringatan langsung seperti buzzer atau notifikasi mobile. Baik, selanjutnya kita akan membahas untuk paper nomor 4 yaitu Internet of Things menggunakan Firebase dan Node MCU untuk helm pintar. Itu tahun rilisnya itu tahun 2021. Apa yang lakukannya? Penelitian ini merancang dan mengimplementasikan helm pintar berbasis IoT yang memiliki dua fungsi utama yaitu helm detection dan draw signs detection. Mengapa dilakukan? Penelitian ini dilakukan karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang disebabkan oleh pengendara tidak memakai helm yang memenuhi standar dan mengemudi dalam kondisi mengantuk. Oke, bagaimana melakukannya? Baik, alat ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu
Node MCU ESP8266 itu sebagai pengendali utama. Firebase real time database yaitu untuk menyimpan dan mengirim data helm secara real time. Lalu sensor yaitu flex sensor dan push button untuk mendeteksi pemakaian helm dan sabuk. Relay dan motor DC itu mengatur hidup atau matinya mesin motor. Dan terakhir itu adalah buzzer untuk memberi peringatan bunyi saat pengendara mengantuk. Proses kerjanya, helm dikatakan terpakai dengan benar jika flex sensor tertekan. Lalu data dikirim ke Firebase. Jika on maka relay menghidupkan motor DC dan mesin hidup. Lalu membaca nilai percepatan pada sumbu X, Y, Z untuk mendeteksi gerakan mengangguk bila melebihi ambang batas buzzer aktif. Dan terakhir, semua data tersimpan dan dapat dimonitoring secara real time melalui Firebase. Baik, apa manfaatnya? Jadi manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan keselamatan pengendara motor dengan sistem otomatis berbasis IoT, lalu memaksa disiplin pengguna helm, lalu mendeteksi kondisi ngantuk untuk mencegah kecelakaan, selanjutnya menjadi contoh penerapan teknologi IoT dalam bidang transportasi dan keselamatan publik. Lalu yang terakhir dapat dikembangkan untuk sistem notifikasi kecelakaan dan pelacakan lokasi di masa depan. Baik, hasil dari penelitian dalam paper ini yaitu akurasi deteksi helm sama dengan 100%, itu berhasil mengenali kondisi helm digunakan dengan benar. Kedua, akurasi deteksi kantuk yaitu 76-78%, masih diperlukan peningkatan. Ketiga, sistem kerja baik dalam kondisi normal dengan koneksi internet benda yang stabil. Baik, kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari judul nomor 4 yaitu sistem otomatis dan preventif terhadap pelanggaran keselamatan berkendara. Kedua, memanfaatkan IoT berbasis cloud atau Firebase yang efisien dan real time. Tiga, rancangannya sederhana dan mudah dengan Node MCU dan sensor umum. Keempat, memiliki dua fungsi keselamatan sekaligus. Kekurangannya, pertama, akurasi deteksi kantuk masih rendah. Kedua, tidak ada fitur notifikasi. Ketiga, ketergantungan pada koneksi internet. Yang keempat, uji coba masih terbatas di lingkungan laboratorium. Baik, kita akan masuk ke judul yang kelima, yaitu Smart Safety Helmet, yaitu pendeteksi karbon monoksida atau CO di lokasi penggalian sumur dan pertambangan. Tahun rilisnya yaitu tahun 2024. Apa yang lakukannya? Penelitian ini membuat Smart Safety Helm, yaitu helm keselamatan kerja yang dilengkapi sensor MQ2 untuk mendeteksi gas karbon monoksida di lokasi penggalian sumur dan pertambangan. Selanjutnya, mengapa lakukannya? Jadi penelitian ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa akibat keracunan gas beracun saat bekerja di sumur gali dan tambang bawah tanah. Bagaimana melakukannya? Itu alat ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Node MCU, Arduino sebagai pusat pengendali sistem dan IoT. Kedua, sensor MQ2 untuk mendeteksi gas karbon monoksida atau CO. Ketiga, LCD 16x2 untuk menampilkan kadar CO dalam status keamanan. Keempat, buzzer sebagai alarm bahaya bila kadar CO melebihi ambang batas. Selanjutnya, pada power bank sebagai sumber daya helm. Terakhir, aplikasi Telegram untuk menerima notifikasi otomatis dari helm. Baik, selanjutnya apa manfaatnya? Jadi terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini. Pertama, mendeteksi dini keberadaan gas CO untuk mencegah gas keracunan dan kematian. Selanjutnya, mempermudah pemantauan keselamatan kerja karena hasil deteksi dikirim langsung ke ponsel operator. Selanjutnya, memberikan peringatan cepat melalui alarm, suara dan notifikasi digital. Selanjutnya, meningkatkan penerapan budaya ketiga di bidang pertambangan dan penggalian sumur. Dan yang terakhir, dapat diaplikasikan pada pekerjaan bawah tanah, industri kimia dan konstruksi yang tertutup. Baik, hasil dari penelitian ini, pertama, hasil uji kalibrasi menunjukkan bahwa Smart Safety Helm memiliki akurasi deteksi baik dengan pembacaan rata-rata 24
253 ppm yang sesuai dengan hasil alat kalibrasi yang standar. Kedua, standar ketika kadar CO kurang lebih 1500 ppm, buzzer dan notifikasi telegram aktif secara otomatis. Dan yang terakhir, sistem terbukti efektif dan valid untuk mendeteksi CO serta memberikan peringatan yang dini. Kelebihan dan kekurangan dari judul nomor 5. Kelebihannya deteksi CO secara real time dan terintegrasi dengan IoT. Yang kedua, menampilkan kadar CO yang langsung di LCD hingga memungkinkan rekan kerja melihat status lingkungan. 3. Kalibrasi menggunakan alat yang resmi yaitu standar pemerintah. Keempat, biaya yang relatif rendah dan dapat digunakan oleh beberapa pekerja untuk efisiensi. Untuk kekurangannya, tergantungan pada jaringan Wi-Fi menjadikan sistem tidak dapat mengirim notifikasi jika koneksi terputus. Kedua, belum dilengkapi GPS atau pelacakan lokasi pekerja yang berbahaya terdeteksi. Ketiga, belum ada uji coba lapangan yang skala besar di lingkungan tambah yang sebenarnya. Baik, kita akan masuk ke judul nomor 6, yaitu helm cerdas untuk keamanan sepeda motor berbasis Internet of Things. Untuk tahun rilisnya itu tahun 2020. Jadi penelitian ini bertujuan untuk merancang helm cerdas berbasis Internet of Things yang berfungsi sebagai alat keamanan dan keselamatan pengendara sepeda motor. Jadi helm ini terintegrasi dengan mesin motor sehingga motor tidak dapat dinyalakan jika helm ini tidak digunakan. Jadi mengapa dilakukannya? Jadi penelitian ini dilakukan karena tingginya angka pencurian dan perampokan sepeda motor di Indonesia serta minimnya kesadaran penggunaan helm di kalangan pengendara. Bagaimana melakukannya? Sistem ini dirancang menggunakan beberapa komponen utama, yaitu Arduino Uno sebagai pusat pengendali sistem, modul transmitter dan receiver, modul GSM SIM800L untuk mengirimkan pesan notifikasi, modul GPS untuk menentukan posisi motor secara real time. Selanjutnya ada relay untuk mengontrol hidup matinya mesin motor, baterai 9 volt sebagai sumber daya utama. Jadi proses kerjanya itu saat helm digunakan, transmitter dan receiver akan saling terhubung. Jadi motor dapat dinyalakan jika helm dengan motor kurang lebih dari 100 meter. Jadi sistem ini diuji menggunakan metode black box testing untuk memastikan fungsionalitasnya sesuai harapan. Manfaat dari penelitian ini yaitu mencegah pencurian dan perampokan sepeda motor melalui sistem keamanan otomatis berbasis IoT. Selanjutnya meningkatkan disiplin penggunaan helm karena motor hanya dapat dinyalakan saat helm dipakai. Selanjutnya memberikan keamanan tambahan bagi pengguna dengan notifikasi lokasi kendaraan ketika terjadi insiden. Selanjutnya mendukung teknologi transportasi cerdas yang selaras dengan perkembangan industri 4.0. Hasilnya yang pertama, transmitter dan receiver mampu berkomunikasi dengan stabil yaitu hingga jarak 200 meter. Ketika jarak lebih dari 100 meter, relay memutus arus dan pesan SMS berisi koordinat GPS berhasil dikirim ke pengguna. Sistem bekerja otomatis dan responsif tanpa kendala dalam pengujian prototipe. Baik, kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari judul nomor 6. Untuk kelebihannya itu integrasi sistem yang lengkap. Kedua, dapat mendeteksi pencurian secara otomatis. Ketiga, mendorong kepatuhan keselamatan berkendara karena helm menjadi kunci utama. Terus terakhir, menggunakan metode prototyping sehingga alat dapat dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya kekurangan, belum dilengkapi aplikasi berbasis mobile. Selanjutnya, uji coba lapangan terbatas atau belum diuji dalam kondisi nyata. Ketiga, daya tahan baterai helm belum dijelaskan secara rinci. Dan yang terakhir, potensi gangguan koneksi nirkabel pada jarak jauh atau area padat sinyal belum dianalisis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke judul ke-7, yaitu helm pintar berbasis Arduino Pro Mini untuk mendeteksi kecelakaan. Jadi jurnal ini menyajikan pembuatan sebuah helm pintar yang dilengkapi
dengan teknologi berbasis Arduino Pro Mini. Helm ini dirancang untuk mendeteksi kecelakaan dan mengirimkan pesan darurat yang berisi lokasi kejadian kepada pihak terdekat. Mengapa dilakukan? Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keselamatan berkendara, terutama bagi pengendara sepeda motor. Dengan banyaknya insiden kecelakaan yang melibatkan motor, seringkali korban tidak dapat mengakses bantuan medis karena tidak membawa identitas atau berada di lokasi yang sepi. Mengapa dilakukan? Bagaimana melakukan? Jadi alat ini terdiri dari beberapa komponen utama. Itu pertama Arduino Pro Mini itu sebagai otak dari helm pintar. Kedua, modul GPS untuk menentukan lokasi saat kecelakaan terjadi. Tiga, tilt sensor untuk mendeteksi kemiringan helm yang menunjukkan kemungkinan kecelakaan. Selanjutnya modul SIM 800L untuk mengirimkan notifikasi kepada kontak darurat dan juga informasi lokasi. Selanjutnya ada buzzer untuk memberikan suara peringatan sebagai bentuk pertolongan pertama. Selanjutnya apa manfaatnya? Helm pintar ini memberikan manfaat dalam meningkatkan respon yang cepat pada situasi yang darurat. Dengan mengirimkan koordinasi lokasi secara otomatis, diharapkan bantuan medis dapat tiba lebih cepat sehingga meningkatkan kesempatan korban untuk selamat. Hasil pengujian dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa helm pintar ini berfungsi dengan baik, dapat mendeteksi kecelakaan serta mengirimkan pesan dengan lokasi secara yang akurat. Pengujian berhasil menunjukkan penghematan waktu dalam mendapatkan bantuan dan mengurangi risiko kematian akibat kecelakaan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Helm pintar ini menambah tingkat keamanan bagi pengendara sepeda motor dengan kemampuan deteksi yang dapat memicu pengiriman pesan darurat. Kedua, sistem dapat secara otomatis mengirimkan pesan SMS yang berisi koordinat lokasi kepada kontak darurat dan dapat mempercepat penanganan medis. Tiga, menggunakan teknologi yang terkini. Dan yang terakhir, dapat menggunakan Arduino Pro Mini. Sistem ini dapat dimodifikasi dan ditingkatkan untuk menambahkan fitur lebih lanjut. Kekurangannya, terlalu bergantung pada kualitas sinyal. Kedua, daya baterai yang terbatas. Tiga, pengendara harus memastikan sistem dapat dalam keadaan aktif dan terkonfigurasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke judul yang ke-8. Judul ke-8 yaitu helm pintar GPS berbasis microcontroller. Tahun rilis ya tahun 2020. Jadi apa yang dilakukannya dalam jurnal ini? Membahas pembuatan helm pintar yang menggunakan teknologi GPS dan GSM berbasis microcontroller Atmega 328. Helm ini dirancang untuk mendeteksi keselamatan helm yang hilang, keberadaan helm yang hilang, dan memberikan informasi lokasi dalam bentuk koordinat melalui Google Maps. Mengapa dilakukan? Jadi tujuan utama dari penelitian ini adalah mengatasi masalah pencurian helm yang sering terjadi terutama di area parkir. Bagaimana melakukannya? Jadi alat ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu microcontroller Atmega 328 sebagai otak dari sistem, modul GPS untuk menentukan lokasi yang hilang, modul GSM itu untuk mengirimkan informasi lokasi kepada pengguna, kemudian ada buzzer sebagai notifikasi, dan proses kerjanya itu helm dilengkapi dengan perangkat keras yang terintegrasi. Jika helm hilang, pengguna dapat mengaktifkan sistem untuk mendapatkan koordinat dan kemudian dikirimkan melalui SMS kepada perangkat pengguna. Ini apa manfaatnya? Jadi manfaat dari helm pintar ini adalah memberikan solusi yang konkret terhadap masalah pencurian helm dengan informasi lokasi yang akurat. Pengguna menjadi lebih mudah untuk menemukan helm yang hilang sehingga meningkatkan rasa aman saat meninggalkan helm di area tempat umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem helm pintar ini berhasil diimplementasikan dan dapat berfungsi dengan baik. Helm ini dapat mendeteksi keberadaan dan mengirimkan data lokasi dalam bentuk link Google Maps yang berguna bagi pemilik helm untuk menemukan kembali helmnya yang hilang. Baik, untuk kelebihannya, helm ini dilengkapi dengan teknologi GPS yang memungkinkan pengguna untuk melacak lokasinya secara langsung saat helm hilang. Kedua, mengintegrasikan modul GSM dan GPS
Helm ini memanfaatkan teknologi modern. 3. Dengan mengurangi risiko pencurian helm, helm pintar ini memberikan rasa yang aman bagi pengendara sepeda motor. Yang terakhir, keberadaan buzzer sebagai notifikasi tambahan memberikan peringatan kepada pemilik helm atau orang di sekitarnya saat helm diaktifkan. Kekurangannya, sistem pelacakan tergantung pada kualitas atau ketersediaan sinyal. Yang kedua, proses pemasangan perangkat keras dalam helm ini dapat menjadi sulit karena memerlukan keterampilan teknis. Yang tiga, helm pintar ini memerlukan sumber daya yang untuk operasional, dan kehabisan baterai dapat menyebabkan sistem tidak berfungsi saat dibutuhkan. Selanjutnya, menggunakan teknologi dan komponen elektronik dapat meningkatkan biaya produksi dan pemeliharaan. Baik, kita akan masuk ke judul selanjutnya, itu judul nomor 9, yaitu desain dan perancangan helm pintar dengan notifikasi keselamatan berkendara. Apa yang dilakukannya? Jurnal ini membahas desain dan pengembangan helm pintar yang dilengkapi dengan modul yang dapat memberitahukan pengendara agar menggunakan helm dengan benar dan menguncinya sebelum mengemudikan sepeda motor. Mengapa dilakukan? Alasan utama dari penelitian ini adalah meningkatnya angka kecelakaan sepeda motor di Indonesia, di mana 72,4% kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor. Jadi banyak pengendara yang menggunakan helm tapi tidak menguncinya dan mengakibatkan peningkatan risiko cedera fatal terutama terhadap kepala saat kecelakaan. Bagaimana melakukannya? Jadi desain sistem itu ada microcontroller Atmega 328P sebagai pusat kontrol. Kedua, ada magnetic reed switch dan helm switch, itu digunakan untuk mendeteksi apakah helm telah digunakan dan tali helm telah dikunci. 3, ada buzzer untuk memberikan peringatan suara. Dan selanjutnya, apa manfaatnya? Jadi helm pintar ini memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan keselamatan pengendara sepeda motor dengan adanya notifikasi yang mengingatkan pengendara untuk menggunakan helm dengan benar. Jadi risiko akan berkurang sehingga mengurangi angka cedera akibat kecelakaan. Selanjutnya apa hasilnya? Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat helm pintar ini berhasil mendeteksi fungsi penggunaan helm dan penguncian tali helm dengan akurasi yang tinggi, yaitu mencapai 100%. Baik, kita akan masuk ke kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya itu, helm pintar ini membantu pengendara memastikan helm digunakan dan dikunci dengan benar. Selanjutnya, desain perangkat yang portable. Selanjutnya, buzzer memberikan peringatan langsung. Dan terakhir, sistem berhasil mendeteksi status helm dengan akurasi yang tinggi, yaitu akurasi 100%. Kekurangannya, perangkat memerlukan daya yang dapat menjadi masalah jika baterai habis. Yang kedua, meskipun cepat, jeda waktu respon bisa menjadi masalah dan selalu mendesak. Ketiga, pemasangan perangkat memerlukan perhatian agar berfungsi dengan baik. Yang keempat, kinerja sistem sangat bergantung pada keandalan sensor yang digunakan. Baik, kita akan masuk ke judul yang terakhir, yaitu judul nomor 10, yaitu rancang bangun helm pendeteksi kantuk dengan notifikasi lokasi melalui telegram untuk pengendara sepeda motor dengan tahun rilis tahun 2025. Jadi artikel ini menjelaskan pengembangan helm pintar yang dilengkapi dengan sistem deteksi kantuk dan notifikasi lokasi untuk pengendara sepeda motor. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan keselamatan berkendara dengan mendeteksi tanda-tanda kantuk pengendara dan mengirimkan informasi lokasi melalui aplikasi Telegram. Mengapa dilakukannya? Itu karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, terutama yang melibatkan sepeda motor, menjadi latar belakang utama penelitian ini. Bagaimana melakukannya? Proyek ini menggunakan beberapa komponen utama, yaitu sensor MPU 6050, yaitu untuk mendeteksi kemiringan kepala sebagai indikator ngantuk. Kedua, ada microcontroller SP32 sebagai pusat pengolahan data. Ada modul GPS untuk menentukan lokasi pengendara. Buzzer sebagai peringatan fisik saat ngantuk. Dan aplikasi Telegram untuk mengirimkan lokasi dan status pengendara. Dengan cara kerja, sistem
memantau sudut kemiringan kepala melalui sensor. Jadi jika melebihi 45 derajat, sistem menganggap pengendara mengantuk. Nah, ketika ngantuk terdeteksi, buzzer dan vibrator diaktifkan dan data lokasi dikirimkan melalui telegram. Apa manfaatnya? Manfaat utama dari sistem ini adalah peningkatan keselamatan pengendara sepeda motor dengan cara memberikan peringatan terhadap kondisi kantuk, serta notifikasi lokasi yang memungkinkan keluarga atau pihak lain untuk dapat cepat merespon jika terjadi sesuatu. Jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ini dapat membedakan antara kondisi normal dan mengantuk dengan akurasi yang baik. Jadi notifikasi lokasi berhasil dikirim melalui telegram dan sistem responsif menanggapi kondisi pengendara dengan baik, memberikan peringatan dalam waktu singkat setelah terdeteksi ngantuk. Baik, kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari judul nomor 10. Baik, kelebihan yang pertama yaitu sistem dapat mendeteksi kondisi ngantuk dengan baik. Kedua, kemampuan untuk mengirimkan lokasi pengendara melalui aplikasi Telegram itu memberikan keamanan tambahan. Tiga, pemanfaatan teknologi modern seperti sensor. Yang keempat, penggunaan buzzer dan vibrator sebagai alarm fisik membantu menarik perhatian pengendara dan mengantuk tanpa mengganggu lingkungan sekitar. Kekurangannya, pertama, sistem bergantung pada sumber daya baterai. Kedua, sistem dapat membuat kesalahan deteksi jika subjek berhenti atau beristirahat. Ketiga, ketergantungan pada sinyal GPS. Dan yang terakhir, integrasi semua komponen dalam helm dapat meningkatkan biaya produksi dan pemeliharaan. Itu menjadikannya kurang terjangkau bagi sebagian pengguna. Baik, sekianlah hasil presentasi saya terhadap 10 jurnal yang telah saya review. Saya harap para penonton telah menonton video ini dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih.